Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pada teman-teman subscriber channel YouTube Iip Irama Official, juga teman-teman Forsa di seluruh Indonesia, teman-teman Firma juga di seluruh Indonesia. Kali ini saya bersama Bapak Haji Ilyas. Betul, Betul, Haji? ya. Beliau dari Bekasi. Nah, beliau ini ternyata adalah salah satu penggemar dari idola kita, Bapak Haji Rhoma Irama. Nah, cuman dalam mewujudkan kegemarannya, beliau itu tidak dengan bernyanyi, tidak dengan bermusik, tapi dengan karya tulis. Nah, ternyata beliau ini membuat buku yang bertema tentang Rhoma Irama. Sejak kapan buku itu dibuat, apa isinya, dan kenapa beliau mau bikin buku tersebut? Nah, ini saya mau tanya nih orangnya. Ya, silakan Bapak Haji Ilyas, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman nanti ya dari channel YouTube saya. Ya. Forsa, Firma, ya, semua ada di situ. Silakan Pak Haji, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Iip yang saya cintai. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah kemarin ini beliau show di rumah kakak saya. Haji Leman. Pernikahan anak beliau, khitanan cucu beliau. Sehingga baru saja nih juga kita Pak Haji Iip ini sebagai khotib di masjid kami, sehingga silaturahmi terus berlanjut. Mengenai masalah pertanyaan tentang masalah buku, mulanya kalau bahasa agamanya itu asbabul wurud, ya. Asbabul wurud, betul. Itu di Metro TV ada sebuah acara namanya Maestro. Maestro, ya, saya ingat. Maestro ternyata Metro TV memasukkan Rhoma Irama sebagai maestro. Masya Allah. Iya. Karena itu setelah nonton itu saya buat coretan, coretan sampai subuh. Lalu menurut saya Haji Rhoma Irama itu saat itu tuh ya, belum yang zaman sekarang tahun 2003-an itu. Ini orang layak diberikan gelar doktor honoris causa. Masya Allah. Mulanya tuh, mulanya. Jadi selama ini musisi itu dipandang sebelah lah oleh negara kita. Ya. Betul. Nah, ini kan saya bilang nih orang banyak para ahli mendapat gelar doktor dalam bidangnya masing-masing. Contoh Buya Hamka ya. Buya Hamka, doktor, banyak. Doktor honoris causa. Ada yang bidang politik. Lah, ya, betul. Ini musik enggak? Saya buat itulah semacam tulisan sampai 10 halaman tanpa sepengetahuan Rhoma Irama. Saya bawa tulisan saya itu bentuknya proposal ke sebuah perguruan tinggi di Jakarta ternama. Wah, di mana tuh? Ya sudahlah di Jakarta lah. Oh gitu ya? Iya, Masya Allah. Saya ketemu dengan bidang itu, kemudian mereka setuju. Iya, agar beliau mendapat gelar doktor. Cuma dengan satu syarat. Apa tuh? Rhoma Irama harus hadir di perguruan itu. Nah, saya ditanya sama beliau, sama profesor di situ, Bapak apanya? Gitu. Anak buahnya, atau keluarganya, atau apa? Oh enggak, saya cuma penggemar aja. Gitu. Iya, syaratnya adalah Rhoma Irama mesti hadir di perguruan tinggi ini katanya untuk menyatakan siap untuk mendapat gelar doktor. Insya Allah. Maka 1 minggu setelah itu saya datang ke rumah beliau, Pak Haji Rhoma Irama. Iya, Rhoma Irama nggak mau. Awalnya nggak mau tuh ya? Iya. Tantangan nih. Memang nggak mau dia. Jadi bilang gini, saya nggak mau mendapat gelar bintang buatan manusia. Dari Allah. Yang ingin saya capai adalah bintang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dari Allah ya. Saya pada bangun. Mardotillah tuh jadinya tuh ya. Iya. Jadi saya nggak mau datang ke sana. Itu namanya onani. Iya. Kalau saya datang ke sana kemudian saya mendapat gelar doktor katanya itu onani katanya. Ya kalau mereka memberikan apresiasi terhadap musik saya, silakan aja tanpa saya hadir ke sana sebelumnya gitu. Seakan-akan gimana gitu kan? Masya Allah. Akhirnya Pak Haji, begitu. Dalam kesempatan itu Pak Haji
bagaimana proposal saya ini saya kembangkan menjadi sebuah buku. Boleh, boleh. Boleh, kata dia gitu. Seperti itu. Iya, boleh, boleh. Apa yang Anda tulis? Saya masih ingat tuh, apa yang Anda tulis gitu. Hari Jumat juga, hari Jumat juga. Hari Jumat ya, ke rumahnya gitu. Apa yang Anda tulis? Berarti sesuai kita nih. Iya, sesuai, betul. Lalu saya beberkan lah apa yang saya sampaikan saat itu. Iya. Jadi Pak Haji akhirnya tadinya ingin mengundang Rhoma Irama ke perguruan tinggi itu untuk menyatakan siap, untuk pengakuan, menyatakan siap. Beliau tidak. Tapi beliau menolak. Akhirnya Pak Haji malah membuat buku tentang Rhoma Irama. Nah, kira-kira Pak Haji, itu apa isi dari buku itu, Pak Haji? Iya. Pertama saya kasih itu naskah kepada beliau. Kemudian beliau telepon saya. Bahasa baru itu di telepon Rhoma Irama. Masya Allah, gemeter ya? Iya, gemeter. Iya. Saya nggak nyangka kalau beliau nelpon saya. Kata beliau, buku Anda ini katanya tolong direvisi. Bla 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 bla. Kemudian saya revisi. Kemudian saya sampaikan lagi kepada beliau. Intinya adalah tema buku itu adalah Rhoma Irama yang mendirikan Soneta sebagai The Sound of Muslim. 13 Oktober 1973. Betul. Itu sampai sejauh mana sih muatan isi daripada lagu-lagunya? Apakah sudah mencerminkan The Sound of Muslim itu? Gitu. Nah, buku itu membahas itu. Jadi buku itu membahas benarkah Rhoma Irama ini dan sonetanya mengamalkan The Sound of Muslim? Lagu-lagunya itu sudah membahas tentang benar-benar suara umat Islam enggak gitu. Jangan itu sebagai jargon aja. Iya, bukan sekedar slogan. Iya, seperti pembahasan tadi ya di Jumat ini. Iya. Masjid jangan gede fisiknya doang, tapi jamaahnya enggak. Jadi saya ingin mengukur, ingin mengetahui sejauh mana soneta yang dibilang The Sound of Muslim itu dalam lagu-lagunya membahas tentang keislaman. Artinya peran Rhoma dan sonetanya untuk Islam berarti. Untuk Islam melalui syair-syairnya ya. Tapi memang banyak ya, melalui lagu-lagu beliau itu kita lihat banyak orang berubah. Itu. Bahkan yang bertobat tadinya. Itu udah saya temuin lah gitu. Banyak saya temuin. Jadi kayak orang tadinya ahli maksiat berubah jadi ahli tobat. Itu banyak cerita itu. Apa termasuk di buku itu juga menceritakan itu juga gitu? Enggak. Mungkin selintas ada. Selintas ya. Cuman Anda mesti bertanya gitu ya. Apa aja tuh bagian-bagian The Sound of Muslim itu? The Sound of Muslim itu apa aja tuh? Jadi saya membagi-bagi semua judul lagu Rhoma Irama, semuanya saya teliti semuanya. Kapan lagu itu diciptakan? Momen sejarah saat itu gimana gitu. Ya, asbabul semua ya. Nuzul dan ngurutnya kena semua. Betul. Iya. Insyaallah. Ya kan kalau Quran kan gitu tuh. Itu 4 tahun. 4 tahun. Padahal Rhoma Irama saat itu bilang. Itu 4 tahun bikin buku itu 4 tahun. Masya Allah. Padahal saat itu Rhoma Irama bilang, apabila Anda butuh datang ke rumah. Butuh informasi? Iya, kalau butuh informasi. Saya nggak mau, saya bukan penulis cengeng. Masya Allah, iya. Jadi kalau datang mah nanya, gampang ya? Iya, enggak. Saya enggak berhubungan dengan... Agar saya sebagai penulis tetap kita objektif. Objektif, profesional. Padahal dia sudah ngasih istilahnya buka pintu. Buka pintu, gampang ya. Hubungin saya, nomornya juga dikasih. Nomor waktu itu belum ada WA. Iya. Si nomor rumah. Tahun berapa Pak Haji itu bikin? Tahun 2000-an ya? Iya, 2000-an. 2001, 2002, 2003. Nah, 2004 jadi. 2001, 2002, 2003. Iya. 2004 jadi. Iya, apa yang saya langkah-langkahnya? Saya datang langsung ke surat kabar yang sejak tahun 70 sudah ada. Caranya begitu. Caranya nyari informasinya begitu. Informasi gitu. Saya datang langsung ke surat kabar yang sudah ada di tahun 70. Kan Rhoma Irama tahun 73. Berarti kan surat kabar apa yang sudah ada saat itu? Iya. Saya ke Kompas langsung. Mau cari tanya ya. Langsung datang ke Kompas, ke dapur Kompas gitu. Iya, Masya Terus Allah, ke Tempo, majalah Tempo. Saya buka semua arsip-arsip Tempo itu apa? Tempo itu pernah menceritakan apa tentang Rhoma Irama? Iya. Show-nya dan sebagainya, pernak-perniknya. Iya. Termasuk juga Kompas. Masya Allah ya. Saya ramulah semuanya itu.
masukin ke flash disk, alhamdulillah itu selesai buku itu. Selama 4 selesai ya 4 tahun. tahun. Berarti buku itu menceritakan peran lagu soneta untuk ke Islam. Ya? Iya, beliau dalam lagu-lagunya itu membahas tentang apa aja tentang keislaman. Untuk ke arah keislamannya. Arah keislamannya. Ternyata yang pertama masalah keimanan. Keimanan. Contohnya lagu apa tuh yang menurut itu banyak ya? Tentu, nanti iman itu saya preteli di dalam buku itu. Keimanan. Iman berarti, itu nih disesuaikan dengan lagunya. Gitu. Iya, jadi substansinya dulu. Iya. Artinya gini, keimanan. Satu, tentu aman tu billah. Iya. Nah, lagu-lagu mana saja yang mendukung tentang aman tu billah. Ya tentu yang paling terkenal kan la ilaha illallah. Nah, itu. Ya. Nah, itu sempat dia juga menceritakan kejadian-kejadian tentang lagu la ilaha illallah. Beliau pernah cerita langsung itu. Beberapa orang, beberapa tempat di mana beliau show itu datang supaya jangan menyanyikan lagu itu gitu. Terus wa malaikatihi. Ada nggak lagu Romai Rama yang bahas tentang wa malaikatihi? Iman kepada malaikat. Wa malaikat wa kutubihi dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi wa bil yaumil akhir, wa bil qadari khairi wa syarrihi. Ada ya? Ada nggak? Ada semuanya. Ada ya, Pak ya. Itu baru satu. Itu baru satu konteks. Satu. Kemudian bahas tentang apa lagi? Tentang ibadah. Tentang ibadah. Ibadah tadi keimanan, terus ibadah. Ibadah bahas apa? Ibadah itu ibadah sholat, zakat, puasa, haji. Apakah soneta itu membahas masalah itu? Ternyata semuanya ada. Ada ya. Iya, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Kan, gitu. Banyak yang nggak sadar masih ya. Banyak yang nggak sadar. Dengan lagu-lagu beliau itu apa? Artinya nggak sadar bahwa lagu beliau tuh mengarah ke semuanya. Ke semuanya. Tambah lagi akhlak. Akhlak sekarang. Akhlak kepada, tentu akhlak bicara akhlak kepada Allah, akhlak kepada kedua orang tua, ibu keramat kan gitu. Iya, betul. Terus akhlak kepada binatang. Bagaimana lagu Romai Rama tentang ada itu kasih sayang ada. Dalam penelitian Pak Haji itu ada. Ya? Insya Allah. Bagaimana Romai Rama itu care terhadap kehidupan binatang. Contohnya apa itu, Pak? Anak kera. Itu bentuk apresiasi Romai Rama terhadap binatang. Seekor anak kera. Jadi akhlak itu nggak mencakup dengan akhlak kepada orang. Betul. Tapi akhlak kepada binatang. Kalau ada tamu datang kita sediain makan meminum itu sopan santun. Sopan santun. Kalau akhlak ini menjurusnya ke semua makhluk. Kita memakhlukkan makhluk. Iya nggak? Iya. Memanusiakan manusia, itulah manusia doang tuh. Manusia, memakhlukkan makhluk berarti semua makhluk ada di bumi ini kita bikin akhlaknya tuh. Betul. Ya, termasuk anjing dan sampah. Nah, bagaimana orang memperlakukan manusia sebagai anjing. Gitu kan? Lebih parah dari anjing sama sampah makanya ya. Ya, termasuk juga beberapa kata yang menunjuk kepada binatang Romai Rama angkat. Gajah, ya semut. Iya. Gibah tuh ya, di lagu gibah tuh ya. Sebuah perumpamaan. Ini kan penyakit ibu-ibu biasa kalau ngumpul. Iya. Ngerumpi itu capek diomongin. Jadi dikasih tahu tuh dosanya gibah begitu tuh. Tadi apa tadi? Keimanan, ibadah, akhlak. Tambah lagi sosial. Ada penyakit sosial kan gitu. Kayak judi. Itu masuk apa namanya penyakit sosial. Lagu judi itu betul. Itu yang saya tahu juga lagu judi lari itu pagi kan gitu. Iya. Lagu judi itu dibuatnya kurang lebih 2 tahun. Betul, ya. Yang saya tahu itu informasinya. Karena emang beliau ketika menciptakan lagu itu observasi dulu ke bawah. Iya. Jangan sampai sembarangan kita lagu nih. Ini Pak Haji terapin sebagai bahwa judi penyakit sosial. Penyakit sosial. Saya masukkan lagu judi itu dalam. Kalau pengangguran masuk penyakit sosial ya, Pak? Problem sosial. Problem ya. Insya Allah ini bahasanya bagus nih teman-teman. Jadi ada problem sosial, ada penyakit sosial. Terus ada apa lagi tuh? Nah, itu sosial ya. Juga dibahas tentang masalah politik. Banyak ya? Iya, soneta bahas soal politik banyak. Ya, termasuk juga ada pemilu. Reformasi. Jadi ada lagu Romai Rama itu kerennya begini. Iya. Ada yang dinyanyikan setiap pagi, ada yang dinyanyikan setiap minggu, ada yang dinyanyikan setiap bulan, ada yang dinyanyikan setiap tahun, ada yang dinyanyikan 5 tahun sekali. Lagu pemilu itu berarti lagu dinyanyikan khusus buat 5 tahun sekali. Jadi lagunya berdinamika ya. Iya. Dinamikanya tuh masalah. Kalau sekarang kita dengerin lagu pemilu nggak enak. Bukan tempatnya. Jadi kayak ada momen ya. Iya. Jadi kayak lagu pemilu itu kayak tahunan.
lagu haji. Haji. Itu setahun sekali. Betul. Sekarang nyanyi lagu haji kagak pas. Nggak karena pas. belum masanya. Luar biasa. Kayak lagu Idul Fitri, iya. tahunan. Lebaran tuh. Iya. Di hari raya, miskin dan kaya. Itu lagu tahunan tuh. Tahunan tuh. Iya, lagu haji, lagu tahunan. Tahunan ya benar-benar. Jadi isi buku dari tentang Rhoma Irama yang Pak Haji buat ini, isinya itu tadi ya. Ya. Menyimpulkan bahwa lagu soneta telah membahas keimanan, ibadah, akhlak, dan sosial, politik. Wah, 5 unsur. Ditambah lagi seni. Tambah lagi seni. Iya. Insya Allah. Bahas tentang seni. Berarti 6 unsur yang 6 unsur yang. Oh, satu lagi. Satu lagi apa tuh? HAM dan hak asasi manusia. Saat itu HAM itu masih tabu orang bicara HAM. Betul. Tapi Rhoma Irama telah menyampaikan. Berani ya. Berani. Hormati hak asasi manusia. Itu kan tuh? Iya. Karena padahal zaman itu siapa yang bicara? Jangan coba-coba loh. Jangan coba-coba. Tapi beliau bicara ya. Bicara. Insya Allah. Kalau sekarang orang bicara HAM, nah wajar ya, udah diduluin gitu. Iya. Insya Allah. Banyak lah lagu-lagu yang saya temuin jawabannya ya baru menemukan jawabannya 10 tahun. Itu banyak kalau saya bahas tentang rinci tentang lagu. Lagu haji itu Rhoma Irama haji. Mari kita laksanakan ibadah haji. Saya pikirin itu. Kenapa 3 kali nyebut haji? Ya, 10 tahun setelah saya pergi haji baru ketahuan jawabannya. Apa tuh? Ya, jawabannya ketemu di sana di Mekah. Di Mekah. Apa jawabannya tuh? Jawabannya ternyata kalau kita sedang kalau ada petugas, entah petugas itu membawakan air, zam-zam, entah orang yang bertugas mendorong orang yang tidak bisa berjalan melalui kursi roda. Bilangnya begitu, haji. Oh. 3 kali. Jadi terinspirasi. Iya, jangan-jangan Rhoma Irama terinspirasi pada waktu dia haji, ada orang Arab ngomong begitu. Ya, haji, masuk dalam lagu. Ada lagi yang saya juga segitu anunya Rhoma Irama, segitu telitinya dalam membuat lagu. Lagu Hari Berbangkit. Ya. Lagu Hari Berbangkit itu. Itu kan termasuk tadi masuk keimanan. Keimanan ya. Wabil yaumil akhir. Wabil yaumil akhir. Nah, di situ saya menemukan Rhoma Irama itu lagu Hari Berbangkit itu celakanya 4 kali. Celaka bagi siapa yang suka mengingkarinya. Celaka benar 4. Bagi siapa yang suka berbuat dosa. 4 kan? 4. Itu saya kenapa 4 ini gitu ya? Kenapa 4? Sampai ke situ Sampai situ saya teliti. Merhatiin. Jadi bukan saya yang hebat, Rhoma Irama yang hebat. Apa? Kita menemukan kehebatan beliau ya. Iya, saya udah 4 kali nih. Oh ternyata di dalam Al-Quran memang disebut 4 kali. Fa'aula laka fa'aula 4 kali. Coba lihat Al-Qurannya. Iya. Fa'aula laka fa'aula. Itu 4 kali disebut. Apa mungkin saja dia ngikutin nada, saya nggak tahu. Tapi penyebutan 4 kali saya temukan di dalam Al-Quran 4 kali. Terjemahnya dibawa ke lagu. Iya, gitu ya? Iya saya nggak tahu apakah dia membaca Quran kata-kata 4 kali itu dia masuk ke dalam lagu atau memang dia hanya menyesuaikan nada. Ini gitu, sama saya juga pernah apa yang Pak Haji bilang ini sama pernah saya temukan di lagu Boleh Saja Pak Haji. Boleh Saja. Lagu Boleh Saja itu saya nggak sengaja buka kitab Mukhtarul Ahadits. Ya. Di situ hadis itu kan kitab itu kan menjelaskannya secara abjad ya. Oke. Jadi alif, hadis yang dari alif disebutin semua dari alif semua. Ternyata ada hadis di situ. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Lagunya boleh saja. Boleh saja kau mencintai. Itu ucapan Jibril kepada Nabi Muhammad. Atani Jibril bakola kan awalnya itu. Alif kan, alif. Ya Muhammad isma syi'ta, wahai Muhammad hiduplah suka hati lu tapi ingat lu mati. Fa innaka mayyit. Boleh saja. Boleh saja. Wa habib masyi'ta fa innaka mufariqu. Boleh saja gitu kan. Boleh saja. Cintai apa yang kau suka tapi ingat terlalu misah. Wa amal masyi'ta fa innaka majziyun bi. Kerjain apa yang lu suka akan dibalas. Ada balasannya. Iya. Gitu. Silakan. Jadi mungkin dari situ ya. Jadi sama kayak Pak Haji nemuin kalimat celaka 4 kali di Quran mungkin bisa jadi dituangkan dalam lagu. Haji 3 kali. Ini apa sih 3 kali begitu kan? Iya. Ternyata di sana haji. Ya, gitu. Saya jangan-jangan ini gitu. Saya cuma menduga aja gitu. Dugaan Pak Haji cuman sesuai ya. Iya, gitu. Ya itu perlu dikonfrontir dengan Pak Haji Rhoma Irama. Betul. Iya. Ya akhirnya kita nggak bisa nilai itu benar apa enggak. Kecuali beliau mengatakan tapi iya. Saya
Tapi ada sama antara ada ini dengan kesamaan ini. ya. Iya iya. Jadi intinya Pak Haji isi dari lagunya itu isi dari buku yang Pak Haji bikin itu 7 unsur ya. 7. Pertama soal keimanan, kedua ibadah, ketiga akhlak, 4 sosial, 5 politik, 6 tadi apa? HAM ya. 7 seni. Ya, seni. Oh, Masya Allah. Itu pun kalau dipretelin nih kita waktunya nggak cukup nih, Pak Haji. Itu 450 halaman. Masya Allah, 450 halaman. 450 halaman A4 itu. Nah, kalau jadiin buku jadi berapa halaman? Buku itu udah di beliau. Udah beliau sekarang ya? Nggak tahu masih ada apa kagak. Mudah-mudahan nih Pak Haji terlihat nih konten saya nih. Sungguh sangat ingin saya kalau terbitkan. Harusnya diperjualbelikan. Dan mohon maaf, saya waktu itu kalau saya gratis kali Pak Haji ya. Saya nulisnya waktu itu waktu saya masih S1. Sekarang saya sudah S3, tentu banyak perubahan yang tambahan. Iya, masih S1 ya? Waktu itu masih S1. Belum nikah dong, Pak Haji? Udah. Oh, udah gitu. Oh, S1 udah nikah. Oh, S1 ya, udah nikah. Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman channel YouTube, teman-teman Forsa, teman-teman Firma semua, ini Pak Haji ini menilai Rhoma Irama nih sampai sebegitunya. Ya, ternyata emang beliau tuh benar ya, kalau kata teman-teman musisi lain yang arranger terkenal tuh pernah mengatakan mas saya, kita kalau cerita beliau itu sampai subuh ketemu subuh nggak ada habisnya. Ini satu orang aja Pak Haji Ilyas, Masya Allah, itu emang beliau tuh karomanya luar biasa, Allah berikan, mudah-mudahan kita doain beliau sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ya Pak Haji Ilyas, saya rasa cukup ini obrolan kita. Ya, sampai di sini. Obrolan yang dadakan. Ini obrolan dadakan tapi bermanfaat nih. Amin. Jadi kita share di channel saya. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe channelnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan, mohon bukakan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.